yang waktu itu keimanannya masih setengah-setengah, kembali lagi mereka murtad, keluar dari Islam. Yang belum beriman tambah nggak mau beriman. Kenapa? Nggak masuk akal ini sudah. Untuk diikuti tidak layak. Tapi orang yang memiliki keimanan yang kuat seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika diceritakan apa yang terjadi semalam oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar sebelum mendengarkan cerita sudah mengatakan, kalau dia cerita, kalau beliau cerita baru turun dari langit, aku percaya. Ini belum cerita tentang Mi'raj Nabi, belum cerita tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa sampai bertemu dengan Allah. Masih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Sayyidina Abu Bakar sudah mengatakan, kalau dia cerita turun dari langit, aku percaya. Jadi sudah mempercayai sebelum yang diceritakan. Ini karena apa? Keimanan. Karena itu logika nggak bisa. Logika ini kalau kita cocokkan atau kita mau hubungkan dengan keimanan, nggak cocok terkadang, bertentangan, ya bertentangan. Sama dengan kejadian Isra dan Mi'raj ini bertentangan dengan logika dan akal manusia. Nggak mampu akal manusia. Sehebat apapun orang membuat alat dengan waktu yang sangat singkat untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh, tetap nggak akan mungkin bisa menandingi Isra dan Mi'raj. Bayangkan perjalanan yang begitu jauh, bukan hanya sekedar jalan kemudian pulang, tapi perjalanan kemudian apa yang terjadi di jalan, tanya, berbincang, berbicara sampai kepada Masjidil Aqsa, itu pun sholat, mengimami para nabi, kemudian berangkat Mi'raj dari langit ke langit, dari langit ke langit sampai bertemu dengan Allah, mondar-mandir naik turun, kembali lagi. Loh, ini cukup lama. Lah logika nggak bisa. Kenapa? Ini bukan dilakukan oleh nabi. Bukan nabi yang melakukan sendiri, tapi nabi diperjalankan. Lah kalau nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang nggak mungkin. Kita misalnya dicincang habis, kemudian dikembalikan lagi, sekalipun sudah dipisah-pisah, dipotong, dicincang, dipisah-pisah sudah, kepalanya di Mojosari, tangannya di Surabaya, kakinya di Jakarta yang kanan, yang kiri di Bali misalnya, kemudian badannya ada di Amerika, terpisah sudah, ya. Kalau Allah mau mengembalikan dan membentuknya kembali sesuai dengan yang sebelum terjadi, bisa. Dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah minta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati atau sesuatu yang telah mati. Tunjukkan kepadaku apa, bagaimana caranya. Allah memerintahkan burung untuk dipotong, dipencak, dipisah-pisah. Ada yang di sana, ada yang di sana, di sana. Disatukan lagi, jadi satu, terbang seperti sebelumnya. Apalagi manusia yang lebih besar, ya, yang lebih hebat, lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sama Nabi ini diperjalankan. Kalau diperjalankan sangat masuk akal.
Kalau jalan dengan sendirinya nggak masuk akal, tapi kalau diperjalankan masuk akal.